Yang sudah hadir ini banyak ya teman-teman media, ada serikat ada 15 media, nggak usah saya sebutkan satu persatu terlalu ini nama. Saya bersama Pak Jojo, PLT Direktur. Kayaknya punya masalah ya. Oh iya, PJS untuk Direktur Utama PDAM. Iya, saya sempat melihat, juga ada Pak Swenda, melihat begitu ramai sekali di media sosial begitu ramai sekali. Dan nggak usah pakai ini apa ya? Nggak kedengeran. Iya. Ini sekali lagi dapat gelas kayaknya. Iya, tentang ini air PDAM yang terlalu kotor kemarin, terus keruhnya itu bahkan sampai kayak apa tuh? Ada yang ngalamin nggak di sini? Apa kayak ABC? Kota nggak? Khususnya yang di Junti ya? Junti, Kedokan, Gabus Wetan sebagian mungkin, sama kalau yang di barat itu malahan mati. Yang mati di mana itu? Patro dan kandang haur itu sampai mati. Mungkin nanti secara teknis bisa dijelaskan lebih jelas oleh Pak Jojo. Tapi secara umum adalah kami Pemda meminta maaf atas nyamanan pelayanan ini. Air adalah satu hal yang vital, air penting sekali sampai keluarnya begitu. Dari hasil diskusi saya menanyakan kenapa bisa begini Pak. Ternyata memang ada penambahan debit air dari Kuningan yang ditambahkan, sehingga ketika airnya dari waktu itu bukan seret, airnya kecil dikasih debit air yang besar, maka kan kayak ngeflash gitu, kayak nyembur gitu. Nah ya kurang lebih gitu, tapi lebih tepatnya nyembur. Kalau muncrat tuh sekali, tapi nyembur gitu kan. Nah ketika nyembur termasuk lumpur-lumpur di dalamnya dan endapan-endapan di dalamnya, sehingga begitu dibuka orang kaget, airnya tuh kotor sekali, kotornya kotor banget ya tentu saja. Dan ada dua faktor. Pertama, memang di pipa-pipa kita Indramayu yang memang sudah pada sudah pada berumur, ditambah lagi pipa baru yang dari sana juga mungkin masih pada kotor kan, karena namanya proses pengerjaan, sehingga yang diterima oleh customer, oleh pelanggan yaitu tadi airnya kotor gitu. Itu pertama. Dan yang kedua, kenapa airnya pada mati yang di barat sana? Karena ada pekerjaan yang dilakukan oleh BBWS untuk irigasi atau untuk apa di satu titik tertentu, yang mana akhirnya kalau pengecoran maka kan harus dikeringkan. Sementara itu tempat lewat air minum kita, air baku kita gitu. Sehingga dikeringkan dulu, dimampetin, ya akhirnya mampet kan. Ketika PDAM mau informasi kepada saya kenapa mampet, kenapa berhenti, dicoba untuk pakai pipa, pakai pompa, memutar gitu pakai pompa. Cuman pompa yang dilakukan nggak sesuai dengan hasilnya, dengan koordinasinya, sehingga ya tetap sedikit. Terus ada lagi satu sungai tadi saya ditunjukkan juga, yang di atas permukaan sungai tanah ada lubang, jadi airnya malah masuk ke dalam situ. Walhasil mampet dan berhenti dari tanggal 10 sampai tanggal 24. Berarti masih ada berapa hari lagi tuh, bakalan 10 hari lagi. Dan itu memang tidak bisa kita berbuat apa-apa, karena itu memang sedang ada pengerjaan yang dilakukan oleh BBWS. Cuma sebenarnya kita berhak komplain ini, menurut saya ya. Berhak komplain kepada mereka dong sebenarnya. Berhak, karena ini urusan hajat hidup orang banyak. Jadi kesannya ketidakbecusan PDAM dalam memaintain air. Padahal memang airnya memang sengaja ditutup saluran air bakunya, sehingga ya nggak dapat air. Tapi bagi saya permohonan maaf saja tidak cukup dari kami Pemda. Jadi buat teman-teman yang kemarin, buat masyarakat yang kemarin
airnya kotornya luar biasa. Ini kan wajar ya Pak, ada punishment and reward ya. Jadi sekarang ini kami menghukum Pemda menghukum PDAM untuk harus bisa memberikan kompensasi kepada teman-teman pelanggan yang dirugikan. Saya rasa di Junti sama di mana Pak? Junti sama Kedokan ya. Iya, kalau gratis nanti bisa bangkrut ini Pemda. Tapi minimal ada pemotongan. Berapa kesanggupannya? Saya rasa yang ideal adalah ketika kita buka keran, itu kan kotor. Kalau dibiarin lama-lama kan akan bersih kan. Nah, jangan sampai orang yang udah ngebuka air kotor itu bayar Pak. Hitungannya berapa kira-kira kalau sampai bersih itu? Sekitar 2 ember, 3 ember, atau 1 bak kira-kira? 1 kubik ya? Maka kalau gitu kita 3 kali lipatkan. Saya minta 3 kubik gratis Pak. Bisa nggak? 3 kubik gratis ya? Berarti bisa ratusan juta sebenarnya yang ini saya sedang menghukum PDAM kisaran ketemu 500 juta ketemu nggak? Iya, 500 juta PDAM harus memberikan kompensasi kepada pelanggan di Junti dan di Kedokan. Saya rasa seperti itu sebagai bagian daripada permohonan maaf kami, dan ini semata-mata dilakukan karena memang akan ada optimalisasi pelayanan. Karena insya Allah begitu pipa-pipanya nanti bersih semuanya, debit airnya dapat dari Kuningan itu lancar semuanya, maka akan besar tekanannya dan akan jernih, kualitasnya lebih baik. Mungkin ada beberapa pipa-pipa tua, saya yakin ada beberapa pipa tua kan, ketika kita pakai tekanan yang baru, tekanannya kuat, bisa juga itu tadi jebol Pak. Nah itu juga harus dipikirkan juga itu. Kalau kita terlalu kenceng, itu bisa rusak. Tapi kalau kita nggak terlalu kenceng, masyarakatnya nggak dapat air dengan tekanan yang bagus dong. Nah itu Bapak yang mikirin, itu kan direktur teknis, saya nggak mau mikir di situ, itu PR Bapak. Itu harus dicari solusinya. Mungkin seperti itu teman-teman, ada pertanyaan? Siap Pak Bupati, mohon izin Pak. Iya. Kemarin saya sempat koordinasi dengan Komisi 3 ya, bahwa memang ada kendala dalam pendistribusian air ke masyarakat yang ada di Junti pada khususnya. Iya. Tetapi ada 3 kecamatan yang memang sudah menerima airnya itu jernih gitu Pak. Iya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, kenapa dari awal itu PDAM tidak mengantisipasi dulu ketika air yang datang dari Kuningan itu otomatis kan besar tekanannya Pak, sehingga pada saat pelaksanaan itu bisa dikontribusikan, tidak ada trouble lagi. Nah ini mau penjelasan Pak. Kenapa tidak ada antisipasinya? Betul. Silakan. Izin Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Bupati, Pak Suwenda. Ingin menjelaskan pertanyaannya Pak Jujun ya. Jadi betul pertanyaan kenapa tidak diantisipasi, tapi sebetulnya sudah Pak, sudah diantisipasi. Tadi saya lengkapin penjelasan Pak Bupati, sebetulnya sudah cukup jelas bahwa kemarin kita sedang melakukan proses optimalisasi dengan adanya air curah Kuningan yang masuk ke wilayah Kedokan dan Junti. Nah situ sudah ada hitungannya bahwa pressure di sana itu sampai 2,4 bar sudah dihitung Pak. Itu dapat mencuci pipa yang sudah ada dan siap didistribusikan. Tetapi yang tidak terpikir oleh kami adalah bahwa mohon maaf ya, ini kan pipa warisan dulu yang memang sudah berumur, bukan masalah umurnya Pak. Jadi pemeliharaan yang sudah-sudah itu tidak maksimal. Kapasitas produksi kami ini sudah cukup kurang, sehingga ketika yang dulu itu ketika proses flushing, ya, flushing itu proses pencucian pipa, itu tidak maksimal. Nah ketika sekarang didorong dengan air yang cukup besar, tadi ya dengan semburan itu akhirnya tergerus semua. Sebetulnya proses flushing itu dimanapun ada, ya. Istilah flushing itu memang semua spam di Indonesia ada. Cuma masalahnya kita terkendala, harusnya kan flushing itu tidak memakan waktu lama Pak. Ya, tidak juga menyusahkan pelanggan. Cuma kita terkendala tidak bisa maksimal. Ketika tekanan yang dibutuhkan yang harusnya besar, kita terpaksa dibatasi. Ketika dipaksa besar, kemarin kita lebih dari 10 titik pipa yang 12 ini itu pecah Pak. Di jalur Junti, yang 6 in pecah Pak. Nah jadi karena kita membatasi tekanan, itulah yang menyebabkan proses pencuciannya itu berlangsung lama. Dan akhirnya ada beberapa segmen yang lolos ke pelanggan. Ya, jadi itu sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
atas nama Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu telah tidak baik dalam melayani masyarakat, tetapi itu bukan kesengajaan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ke depan tadi disampaikan oleh Pak Bupati, kalau air Kuningan ini sudah normal, ya, itu justru daerah Junti yang sebelumnya tidak mengalir itu akan mengalir. Sebetulnya ada indikasi yang baik, indikator ketika kemarin yang tidak mengalir itu keluarnya keruh, ya. Makanya tadi Pak Bupati menyampaikan punishment, ya saya siap untuk memberikan diskon 3 kubik persambungan langganan untuk wilayah pelayanan yang memang dilayani air dari Kuningan. Khusus air Kuningan ya Pak ya, tidak untuk semuanya. Kalau semuanya nanti PDM bangkrut Pak. Berarti yang kecamatan itu Pak? Betul. Ya kurang lebih di situ ada 24.000 pelanggan Pak. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ya. Kalau tadi kan Pak Luki sudah memberi kompensasi untuk yang airnya keluar. Ya. Kan ada di bagian lain kan yang airnya tidak keluar karena ada pekerjaan dari pusat ya Pak. Baik. Nah kompensasi buat mereka itu apa? Karena kan masih Ya. di tanggal 24 April itu 1 hari tanpa air aja kan kita tahu rasanya cepel. Ya. Nah itu solusinya bagaimana untuk mereka? Itu satu. Yang kedua Pak Luki. Baik, izin menjelaskan Pak. Ya siap. Jadi untuk wilayah barat itu memang boleh dikatakan post major ya Bu ya. Itu ya pekerjaan yang disebabkan oleh pekerjaan BBWS ketika melakukan cor di pintu Salam Dharma. Sebetulnya sudah dilakukan koordinasi ya sebelumnya bahwa mereka tetap bertanggung jawab untuk dapat menyuplai kebutuhan air baku. Tetapi kemarin ada kendala, saya cerita sedikit, ada sedimen sepanjang 100 meter yang itu memerlukan alat berat. Dan alat beratnya sendiri, saya pikir mereka sudah antisipasi, ternyata ambles sehingga mendatangkan alat berat yang baru berupa amfibi. Nah itu butuh 2 hari untuk mendatangkan itu. Ya, jadi akibatnya karena terhambat terhalang, akhirnya kita kena imbas. Termasuk ketika kemarin saya ke sana memantau, ternyata pompa yang sudah dijanjikan sebelumnya sebanyak 4 pompa, yang jalan hanya 2 pompa. Ya, jadi kemarin alhamdulillah sudah ditambah 4 pompa dan barusan sekali pengolahan yang semula hanya mengolah 43 liter sekarang sudah mengolah sampai 115 liter. Artinya alhamdulillah tinggal menunggu nanti penjenuhan di pipa yang kemarin kosong, khususnya itu wilayah barat dulu untuk yang patrol. Ya, untuk patrol. Jadi kemarin ketika bicara di infografis di situ ada pekerjaan sebanyak 2 minggu atau 15 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 24, itu bukan berarti mati total, enggak. Masih ngolah, ya, sebagian masih mendapatkan air tetapi di beberapa wilayah tidak. Ada 2 pengolahan di sana, yang pertama di Salam Dharma, kapasitas 150 liter per detik, dan satu lagi di Kanahaur 80 liter per detik. Kemarin kita hanya olah di Salam Dharma itu 43 liter, dan yang untuk di Kanahaur itu hanya 25 liter. Tapi tadi udah naik yang di Kanahaur 50 dan di ini 115 Pak. Demikian. Tapi untuk kompensasi mohon maaf karena untuk wilayah barat itu karena tidak ngalir, kita hanya menghitung pemakaian air saja Bu. Ya. Dan untuk tangki kemarin banyak pertanyaan, mohon izin Pak Bupati, kalau untuk tangki kita butuh ratusan tangki. Sedangkan armada kita cuma 5 Pak Bupati. 5 juga itu dibagi untuk beberapa wilayah. Ada 14 cabang dan unit yang kita harus layani. Di antaranya memang harus masih pakai tangki, yaitu untuk prioritas pelanggan. Mungkin itu.